Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat coding, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap ingat 3M pesan ibu. Baik, materi kali ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai pengenalan web server dan server-side scripting. Pada bahasan ini adalah serangkaian dari pembahasan pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Yuk, just tonton videonya dan serap ilmunya. Sebelumnya, selamat datang di Tunas Code Official. Di sini kita akan belajar pemrograman bersama, dimulai dari teori, lalu praktiknya. Dan akan ada banyak video pembelajaran yang kalian dapatkan dari channel ini. Oke, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mulai dari pengenalan web server. Apa itu web server apa saja yang sering digunakan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar instalasi dan konfigurasi web server. Apa itu server-side scripting, apa saja contohnya, apa saja keistimewaannya, dan lain-lain. Selanjutnya kita juga akan dijelaskan cara instalasi aplikasinya, dan yang terakhir praktik singkat menjalankan aplikasi yang telah kita install sebelumnya. Baik, yuk kita mulai dari pengenalan web server. Pertama yaitu pengertian web server. Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Atau secara singkatnya, fungsi dari web server adalah memberi layanan, melayani bagi web client, browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, dan lain-lain, agar browser tersebut dapat menampilkan halaman atau data yang diminta. Lalu contoh web server dan beberapa web server yang banyak digunakan di internet antara lain IPC Web Server, Internet Information Service, dan XML Web Server, dan yang terakhir Sun Java System Web Server. Nah, untuk IPC salah satu dukungannya adalah PHP atau Personal Homepage. Nah, PHP ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Dan jika kalian ingin tahu lebih jauh, kalian bisa mengunjungi link-link yang saya sertakan di deskripsi. Oke, materi selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi web server. Pertama, tentang pengertian server-side scripting dulu ya. Server-side scripting merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Dengan server-side scripting memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Lalu beberapa contoh server-side scripting dalam programming, di antaranya ada ESP, ColdFusion, Java Server Page, Perl, Python, dan PHP. Oke, sesuai yang saya bilang sebelumnya, yaitu fokus ke PHP, karena pada bahasan kali ini yaitu tentang PHP dan MySQL. Jadi, mengapa kita memilih dan menggunakan PHP? Kenapa tidak yang lain? Jadi, PHP ini memiliki keistimewaan, diantaranya lebih cepat daripada yang lain, free, mudah dipelajari. PHP memang jauh lebih mudah dipelajari karena cukup dengan melakukan konfigurasi. Setelah itu, penggunanya bisa menjadikan sebagai bahasa pemrograman pada tingkat entry level. Tingkat tersebut berada dalam tahapan belajar, sehingga para pemula pengembangan website tidak akan merasa kesulitan. PHP juga multi-platform, dukungan teknikalnya sangat mudah, dan banyak komunitas PHP. Ada banyak sekali website yang sering kali menggunakan PHP untuk dijadikan sebagai bahasa pemrograman dalam melakukan pembuatan aplikasi website. Salah satu contoh website yang sudah terkenal dalam penggunaan PHP yaitu seperti
Yahoo, Facebook, Wikipedia, ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan PHP mempunyai komunitas yang cukup besar. Dengan adanya forum tersebut, maka akan lebih mudah untuk para anggotanya dalam bertukar pikiran. Selain itu, PHP juga aman. Lanjut ke instalasi dan konfigurasi PHP. Proses instalasi Apache, PHP, dan MySQL seringkali menjadi kendala terutama bagi pemula yang baru belajar pemrograman web dengan PHP. Hal tersebut disebabkan karena software tersebut harus diinstal dan dikonfigurasikan satu persatu. Bagi yang belum mengerti dengan benar, tentu sering mengalami kesulitan, apalagi bagi kita yang belajar secara mandiri. Namun jangan berkecil hati, saat ini banyak tersedia aplikasi paket yang menyatukan ketiga software tersebut ke dalam satu installer. Proses instalasinya pun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hanya perlu next, next, dan finish. Beberapa aplikasi paket tersebut yaitu pertama, XMPP, ada yang versi Windows, dan LAMPP itu yang versi Linux, yang dapat di-download di link berikut. Linknya dapat dilihat di deskripsi. Yang kedua ada WAM server, ada AppServe, dan PHP Trade. Nah, sebelum proses instalasi dimulai, ada beberapa persiapan yang harus diperhatikan nih, yaitu pertama, pastikan komputer Anda belum terinstall web server lain seperti PWS dan lain-lain, karena dapat menyebabkan bentrok dengan web server Apache. Namun demikian, jika Anda masih tetap mempertahankan program tersebut, setelah instalasi selesai, Anda dapat mengkonfigurasikan Apache secara manual dengan mengganti nomor port yang digunakan. Selanjutnya, yaitu jangan lupa untuk mendownload source MPP versi stabil terbaru di link tersebut. Linknya akan saya sertakan di deskripsi juga. Pilih versi sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. XMPP ini tersedia versi untuk Windows, Linux, dan Mac. Yang terakhir yaitu pastikan komputer yang Anda gunakan berjalan dengan baik dengan kapasitas memori dan hard disk yang masih mencukupi. Oke, sekarang lanjut ke praktek install XMPP. Nah, sebelumnya jangan lupa mendownload dulu. Misalkan ini di saya aplikasinya saya download dan saya simpan di desktop. Pertama, jalankan file installer tersebut. Nah, XXX ini adalah versinya ya. Saya menggunakan versi 7.2.12. Setelah file tersebut dijalankan, akan ditampilkan window instalasi XMPP. Pilih Next untuk memulai proses instalasi. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut, pilih Next lagi. Dan proses instalasi telah dimulai. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, klik Finish untuk menutup proses instalasi. Benar kan? Proses instalasi sangat mudah, hanya cukup Next, Next, dan Finish. Dan yang terakhir yaitu testing web server dan PHP. Sebelum melakukan testing, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu kita harus mengatur XMPP dengan mengakses XMPP Control Panel yang dapat diakses melalui menu program files atau icon di text bar. Nah, pada langkah kali ini, yaitu kita harus mengaktifkan modul Apache dan MySQL, karena fitur inilah yang akan kita gunakan nanti. Jika sudah diaktifkan, selanjutnya yaitu buka browser dan ketik
localhost. Jika muncul seperti tampilan berikut, maka hasil instalasi telah berhasil. Nah, fungsi dari pengaktifan Apache dan MySQL tadi adalah untuk berikut. Jika fungsi tersebut tidak diaktifkan, maka localhost ini tidak terdeteksi. Nah, cukup sampai di sini dulu pembahasan mengenai pengenalan web server dan server-side scripting pada pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Bahasan selanjutnya kita akan membahas struktur data. Materi pada struktur data ini terdiri dari bagaimana sebelum belajar PHP apa yang harus dilakukan dan bagaimana praktek untuk say hello to PHP. Selanjutnya juga kita belajar variabel, tipe data, konstanta, operator dalam PHP, dan komentar program. Penasaran? Tetap ikuti terus ya. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, komentar, atau apapun, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Jika ingin memesan website dan lain-lain, bisa menghubungi nomor di bawah dan email yang tertera. Juga jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami di @donascode.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.